Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusran Cahyadi dari kelas MJ508, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, Prodi Manajemen. Baik, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai digital marketing strategi dengan menggunakan kerangka perencanaan SOSTAK. Model SOSTAK membantu perusahaan merancang strategi pemasaran digital secara sistematis, mulai dari analisis situasi hingga tahap kontrol dan evaluasi. Selain membahas konsep, saya juga akan menyajikan studi kasus perusahaan yang telah menerapkan strategi pemasaran digital secara efektif. Pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui media dan teknologi digital dengan internet sebagai sarana utama. Berbeda dengan pemasaran tradisional, digital marketing bersifat lebih interaktif dan memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Selain itu, pemasaran digital berbasis data atau data driven sehingga setiap aktivitas dapat diukur secara real time. Misalnya, melalui jumlah klik, engagement, conversation rate, dan ROI. Karena sifatnya yang terukur dan fleksibel, pemasaran digital menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis di era digital. Strategi pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan bisnis. Yang pertama, strategi digital membantu meningkatkan brand awareness karena jangkauannya luas dan dapat menembus batas geografis. Kedua, melalui fitur targeting seperti demografi, minat, dan perilaku perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih tepat sasaran. Ketiga, melalui pemasaran digital memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui komentar, pesan, atau review sehingga meningkatkan engagement. Semua aktivitas tersebut bertujuan untuk menghasilkan lead dan mendorong konversi sehingga mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Strategi pemasaran digital bukan sekedar menjalankan iklan di media sosial, tetapi merupakan perencanaan yang terukur untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi ini harus berorientasi pada penciptaan nilai bagi pelanggan, bukan hanya fokus pada penjualan jangka pendek. Selain itu, strategi digital yang sangat efektif biasanya mengintegrasikan berbagai channel seperti website, media sosial, email, dan marketplace secara terkoordinasi atau omnichannel. Yang terpenting, strategi pemasaran digital harus berbasis data. Perusahaan perlu memahami perilaku konsumen, tren pasar, serta memanfaatkan teknologi agar tetap kompetitif di era digital. Perencanaan strategi digital sangat penting karena tanpa perencanaan yang jelas, aktivitas pemasaran hanya bersifat trial and error dan berisiko membuang-buang anggaran. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menentukan target pasar secara lebih spesifik dan memilih channel yang paling efektif. Selain itu, strategi yang terencana membantu meningkatkan return of investment atau ROI, karena setiap aktivitas memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas. Melalui perencanaan yang sistematis ini, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Model Shostak dikembangkan oleh PR Smith dan merupakan salah satu kerangka perencanaan pemasaran yang paling banyak digunakan, termasuk dalam pemasaran digital. Shostak membantu perusahaan menyusun strategi secara sistematis, dimulai dari menganalisis kondisi saat ini, menentukan tujuan, merancang strategi, menentukan taktik, melaksanakan aksi,
hingga melakukan kontrol dan evaluasi. Keunggulan model ini adalah alurnya yang logis dan mudah diaplikasikan, sehingga sangat relevan untuk merancang strategi pemasaran digital yang terukur dan efektif. Tahap pertama dalam Sostak adalah situation analysis, yaitu menganalisis kondisi perusahaan saat ini. Perusahaan harus memahami posisi internalnya, seperti kekuatan dan kelemahan dalam aspek digital, misalnya kualitas website, jumlah follower, atau engagement rate. Selain itu, perlu dilakukan analisis eksternal, termasuk tren pasar digital, perilaku konsumen, serta strategi kompetitor. Dalam konteks digital marketing, data seperti traffic website, conversation rate, dan performa media sosial menjadi sangat penting. Tahap ini menjadi fondasi utama sebelum menentukan tujuan dan strategi berikutnya. Setelah mengetahui posisi perusahaan saat ini, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dan objektif. Dalam pemasaran digital, tujuan harus dirumuskan secara smart agar jelas dan terukur. Tanpa tujuan yang spesifik, dan berbatas waktu, strategi akan sulit dievaluasi keberhasilannya. Misalnya, bukan hanya mengatakan meningkatkan penjualan, tetapi lebih spesifik seperti meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan melalui kampanye digital. Seperti itu misalnya. Nah, dengan tujuan yang jelas, perusahaan dapat menyusun strategi dan taktik yang lebih terarah, serta mudah dikontrol pada tahap evaluasinya. Kemudian pada tahap strategi, perusahaan menentukan pendekatan utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini kita berbicara tentang arah yang besar, bukan aktivitas detail. Misalnya, perusahaan memutuskan untuk menargetkan segmen Gen Z melalui media sosial dengan positioning sebagai brand yang inovatif dan kekinian. Strategi juga mencakup penentuan customer journey melalui dari tahapan awareness hingga conversation dan loyalty. Dengan strategi yang jelas, perusahaan memiliki panduan dalam menentukan taktik yang lebih teknis pada tahap berikutnya. Jika strategi, jika tahap strategi terarah, maka taktik adalah aktivitas detail yang dijalankan untuk mendukung strategi tersebut. Misalnya, jika strateginya adalah meningkatkan awareness di kalangan Gen Z, maka taktik yang digunakan bisa berupa TikTok Ads, kolaborasi dengan influencer, atau membuat konten video pendek yang interaktif. Taktik mencakup op- optimasi SEO, ya, agar website muncul di halaman pertama mesin pencarian, serta penggunaan email marketing untuk mempertahankan pelanggan. Jadi, taktik adalah suatu bentuk konkret dari strategi yang sudah dirancang sebelumnya secara matang. Kemudian di tahap berikutnya, pada tahap action. Tahap action, strategi dan taktik mulai diimplementasikan. Di sini perusahaan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas, kapan kampanye yang dijalankan, atau bagaimana anggaran dialokasikan. Misalnya, tim konten bertanggung jawab membuat kalender konten bulanan, tim ads atau tim ads mengelola kampanye berbayar, dan tim data menganalisis performa kampanye. Tanpa pembagian tugas dan koordinasi yang jelas, strategi yang sudah dirancang dengan baik tidak akan berjalan dengan optimal. Karena itu, tahap action ini sangat menentukan keberhasilan implementasi strategi digital. Dan pada tahap terakhir adalah kontrol.
Kontrol yaitu proses monitoring atau evaluasi. Perusahaan harus menentukan indikator kinerja atau KPI seperti traffic website, conversation rate, engagement rate, hingga return of investment atau ROI. Data ini dianalisis menggunakan berbagai tools analisis untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai atau belum. Jika hasil belum optimal, maka dilakukan perbaikan strategi atau taktik. Jadi, tahap kontrol memastikan bahwa strategi digital marketing terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi pasar. Nah, sebagai studi kasus, saya memilih Tokopedia sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, Tokopedia merupakan contoh perusahaan yang sangat bergantung pada strategi pemasaran digital karena seluruh model bisnisnya berbasis platform online. Mereka memanfaatkan berbagai channel digital seperti website, aplikasi mobile, atau media sosial, serta kampanye-kampanye besar seperti Waktu Indonesia Belanja untuk meningkatkan transaksi tersebut. Nah, dengan persaingan yang ketat di industri e-commerce, strategi digital marketing menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Berdasarkan analisis Sostak pada tahapan situation analysis, Tokopedia menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama dari kompetitor seperti Shopee atau Lazada. Namun peluangnya adalah jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Pada tahap objektif, Tokopedia berfokus pada peningkatan jumlah pengguna yang aktif dan transaksi. Pada strategi, pada tahap strategi, Tokopedia harus memposisikan diri sebagai marketplace terpercaya dan fokus pada pengguna mobile. Pada tahap taktik, Tokopedia menggunakan berbagai kampanye digital seperti Waktu Indonesia Belanja, flash sale, serta menggait influencer besar untuk marketing. Pada tahap action, dilakukan perlu dilakukan pembentukan tim digital marketing khususnya yang menjalankan kampanye secara rutin. Dan pada tahap kontrol, Tokopedia harus memonitoring berbagai indikator seperti traffic, conversation rate, atau komen, dan engagement untuk mengevaluasi keberhasilan strategi mereka. Sebagai kesimpulan, pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan bisnis di era digital saat ini. Strategi pemasaran digital membantu perusahaan untuk meningkatkan brand awareness, engagement, serta penjualan. Nah, model Sostak memberikan kerangka kerja yang sistematis, mulai dari analisis situasi hingga tahap kontrol dan evaluasi. Nah, berdasarkan studi kasus Tokopedia, dapat dilihat bahwa strategi digital marketing yang terencana dengan baik mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus-menerus mengembangkan dan mengevaluasi strategi digital marketing agar tetap bisa kompetitif. Demikian presentasi yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.